dengan izin ilahi kita sudah membahas masalah yaitu hal-hal yang bertentangan dengan keikhlasan. Karena menuntut ilmu itu adalah ketaatan dan ibadah. Maka jangan sampai tidak ada keikhlasan di dalamnya. Sebab syarat utama bagi diterima amalan itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mereka selalu berupaya untuk menjaga keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan manhaj yang bertentangan dengan manhaj as-salaf, atau kalau akronimnya as-salaf itu adalah al-khalaf. Kita sudah sebutkan apa yang dimaksud dengan as-salaf itu, yaitu generasi pertama dengan ciri khas dan paling utama. Bukan semua yang dahulu. Secara bahasa memang semua yang dahulu itu salaf. Tapi secara istilah, apalagi kalau disebutkan as-salafus salih, tentu adalah jenis tertentu, bukan semua yang terdahulu. Sebab yang terdahulu itu ada yang musyrikin, ada yang munafikin, ya kan? Ada yang mukazzibin, ada yang kafirin atau non muslimin. Nah, tetapi yang dimaksud dengan yang terdahulu di sini adalah mereka yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti dengan pemahamannya sekali, bukan diambil lalu ditafsirkan tidak sesuai dengan yang mereka pahami, seperti yang terjadi pada al-khalaf. Oleh sebab itu kita dasarnya sama, Quran dan Sunnah, tapi manhaj pemahamannya beda. Ya, ayatnya sama. Ya, misalnya sama, al-haqqu min rabbik. Hak itu adalah dari Rabbmu. Dari ayat ini dua pemahaman yang bertentangan dan bertolak belakang. Satu, menjadikan ayat ini dasar untuk berpegang teguh pada kebenaran, untuk meyakini kebenaran itu mutlak dari Allah SWT. Yang satu menjadi dalil untuk keraguan. Ya, kita tidak tahu mana yang benar. Sampai-sampai ada pakar, ya pakar atau pakarnya, ahli, dengan ayat juga ragu terhadap Islam. Tidak jelas apakah Islam yang benar atau selain Islam. Tahunnya nanti kapan? Di akhirat. Kalau di akhirat baru tahunnya, tidak ada guna lagi cuy. Mau guna semasa di sini. Kalau antum ragu di sini, di akhirat selamat jalan menuju. Masya Allah, antum panitia neraka nampaknya. Gampang aja masuk orang ke neraka. Iya memang. Bahwa ciri orang yang akan masuk neraka adalah orang ragu. Tidak percaya antum? Antum bisa tafsir, masa tidak tahu? Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang beriman itu baru beriman, yaitu bila mereka beriman pada Allah dan Rasul tanpa ragu. Tanpa ragu. Sedangkan dia ragu. Beriman? Beriman? Tidak. Nah, kalian beriman, kalau tak beriman masuk surga? Saya bilang tak tadi. Kalau tidak beriman masuk surga? Mana dalilnya? Ini sekarang payah berdakwah zaman ini nih. Semua minta dalil. Dan dikasih dalil, harus sahih apa tidak Ustaz? Dah sahih, benar tak pemahamannya? Memang gitu harusnya. Kita harus tanyakan dalilnya sahih atau tidak. Pertama, ada dalilnya atau tidak? Sah? Setelah dia bilang sahih, dalilnya apa namanya? Ada dalilnya, ada. Sahih atau tidak? Dalam Quran dalil masa tidak sahih kan? Kan dalam Quran dalilnya masa tidak sahih. Nah, kalau sahih, benar tak pemahamannya?
Antum nak klaim kebenaran. Nah, itu masalahnya. Dikiranya kita klaim kebenaran. Pada Allah bilang al-haqqu min rabbik. Kebenaran hanya dari Tuhanmu. Dia tidak sambung ayatnya fala takunanna minal mumtarin. Nah, ini bedanya manhaj antara khalaf dengan salaf. Atau bahasa kitanya ya. Bahasa kitanya di sini as-salaf itu kalau diperintahkan, dilarang, dia terima sami'na wa ta'na. Kalau khalaf itu diberitahu, pikir-pikir dulu. Diperintah, ancik lu. Tuh ancik lu? Ya tunggu dulu. Nah, dilarang, jangan sembarang cu. Semua haram aja, semua bid'ah. Nah. As-salaf itu begitu mereka. Sami'na wa ta'na. Kalau ada orang sudah mulai diberitahu tentang suatu masalah gaib, lalu dia bilang pikir-pikir dulu, harus gunakan akal dulu. Ini ciri khas khalaf. Nah, ahlul hadis menghindari yang ini. Sebab Nabi itu adalah orang yang cerdas, pandai menjelaskan dan tuntas menyampaikan. Lalu kita ragukan apa yang disampaikannya. Jelas? Udah jelas bedanya? Hah? Kau tidak lanjut sih? Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tarkul amali bil ilmi. Di antara yang dikhawatirkan, yang masuk kekhawatiran yang membuat kaum as-salaf itu selalu galau adalah tidak mengamalkan ilmu. Tarkul amali bil ilmi. Kalau di zaman dulu itu orang sedikit bicaranya, banyak ngomelnya, banyak amalnya. Kalau kita sekarang, Masya Allah, bicaranya banyak, amalnya tidak nampak. La haula wa la quwwata illa billah. Oleh sebab itu makanya mereka ilmunya barakah. Sebab baru dikatakan ilmu itu bermanfaat bila digunakan. Berkata Syekh Hafizahullah, fa innamal ilmu lil amali. Ilmu itu hanya dipelajari untuk diamalkan, bukan untuk ditabung gitu, bukan untuk disimpan. Antum tanam buah, tanam pohon, supaya berbuah atau tidak? Tanam rambutan, jantan pula. Ada 10 tahun tak pernah berbuah. Gimana kira-kira? Jadi kayu api. Nah, tanam pula durian, jantan juga, banyak pejantannya. Nah, tidak juga berbuah. Apa lagi? Tanam padi, tidak juga berbuah. Suka antum nanam? Tidak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kan bisa tanam hias, jadi tanaman hias, betul. Ini kita jadi tanaman hias saja. Masya Allah, Ustadz itu hebat bacaannya, Ustadz itu hebat nahu sorobnya, Ustadz itu hebat hafalannya, terus amalannya, itulah payahnya. Itulah yang payahnya. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan, lain diajarkannya, lain yang dicontohkan. Dia ngajarkan, wahai kaum muslimin, ingat Allah suka pada orang yang pemurah. Itu tanya sama dia, Ustadz, boleh sate Ustaznya? Esok lahnya. Besok. Sekali itu jumpa dengan dia, coba besok nanya. Kapan besoknya itu? Jumpa hanya sekali. Jumpa di mana pula? Di Jakarta. Awak sama-sama orang Bojolai kan? Baru ceramah tentang sifat pemurah. Lalu ajar pula sifat sabar. Kamu tidak ngerti ya, saya suruh sabar, kamu tidak sabar katanya. Dia sendiri nggak sabar. Ya kan? Melarang orang marah sambil, Bapak jangan coba marah-marah. Dia sudah marah. Jadi
tidak sesuai apa yang diketahui dengan apa yang dicontohkan dan diikuti. Oleh sebab itu kata beliau, waqila, diriwayatkan atau dikatakan, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu membisikkan amal. Kalau dijawab, dia kekal. Kalau tidak, dia pergi, meninggalkan. Ini perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Wa talabum lil ilmi li nafi anfusihim. Mereka menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan, untuk mendatangkan manfaat pada diri mereka. Itu yang pertama. Kata Imam Malik, ma talabtul ilm illa li arfa'al jahla an nafsi. Saya menuntut ilmu itu untuk saya pertamanya, supaya saya tidak jahil. Supaya saya tidak jahil. Bukan nuntut ilmu untuk orang. Ya, tunggu ya, saya pergi nuntut ilmu, nanti saya ngaji tempat kalian. Ya, apa yang saya sampaikan kerjakan, kalau saya jangan ikuti, tak katanya. Ada dulu zaman dulu. Ya mungkin ustadznya ada meninggal juga barangkali, tapi tidak tahu di mana entah berantahnya. Yang jelas pernah ada memang. Guru kami juga ceritakan dulu. Dia ceramah tentang bagaimana wanita itu wajib berjilbab. Tidak lama ketemu sama jemaah, ustadz istrinya tak pakai tenda. Tuh, tidak pakai tenda, tidak pakai sok alo, tidak tahu juga. Gimana lagi nih? Tak pakai apa namanya? Tutup kepala. Ya. Lalu, loh, kemarin berapi-api kan? Lah, ustadz istrinya tidak apa? Akan ceramah itu untuk orang. Ceramah itu untuk orang. Yang penting orang. Nah, kita dulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk mendatangkan manfaat pada diri mereka. Dulu ibunda Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ibunya bilang, "Nah, idhab tatlubul ilm. Ana akfikal mauna." Dia kan anak yatim tuh. Pergi kamu nuntut ilmu, ibu yang carikan belanja. Lakin zur, walakin unzur, tapi coba lihat ya, salasata ayyam. Ibu kari kamu 3 hari saja. Kalau sekarang kan 100 hari kan, dicoba 100 hari. Enggak, 3 hari. In zada ilmuka fi adabik famdi ala barakatillah. Kalau ilmumu menambah pada adabmu, ya adab pada Allah, adab pada Rasulullah, adab orang tua, adab pada guru, adab pada diri sendiri, bertambah, nampak hasilnya menuntut ilmu tuh. Ya saya teruskan. Wa illa farji' lasta min ahli. Kalau tidak ada perubahan sedikit, belum 3 hari, balik. Kamu tidak patut untuk ilmu. Masya Allah, tegas ibunya ya. Awak ibu kita itu lepas saja pergi kan. Maka patutlah Sufyan Ats-Tsauri beda dengan Pak Sufyan. Ya beda memang. Ibunya beda memang. Ya saya. Kalau ibu kita bilang, "Nak, jangan lupa makan dah," katanya. Tidur teratur ya, katanya. Nanti sakit. Nah, sakit anak dikit. "Wah, saya sakit," katanya. Dah mulai nelpon ustaz lagi. "Saya mau jemput anak saya, Ustaz." "Kenapa?" "Sakit." "Tadi main nggak bola dia," katanya. "Main takraw tadi." Habis itu sudah langsung sakit. Akhirnya bukan yang ditanya adabnya, tapi ditanya, "Kamu berapa jam tidur sehat semalam?" "Kami jam 3 udah bangun, suruh tahajud sama Ustaz. Lebih pas siang disuruh pula puasa sunat," katanya kan. Ini sekolah apa ini, ngazab anak ya. Nah, jadi memang beda perhatian mereka dengan kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Paling-paling ditanya, "Ada pandai berhitung?" Katanya 1 sampai 1 juta, katanya kan. Sampai 1 juta gitu. Itu yang ditanya kadang. Tidak tanya berapa hafalannya, kamu lupa tidak zikir pagi petang, bangun tidur dan sebagainya gitu. Allah musta'an. Baik, jadi talabul ilmi lil naf'i anfusihim bi izalati awsafil jahli anha, supaya hilang sifat-sifat kejahilan pada diri mereka. Thumma al-amal bi dinillahi ta'ala. Thumma al-amal bi dinillah, kemudian mengamalkan
agama Allah Subhanahu wa taala ala bayyinatin minallah ta'ala wa rasulihi, dengan jelas datang dari Allah dan Rasulnya, bukan lain ilmunya, lain amalnya. Kan ada orang ilmunya lain, amalnya lain. Dia tahu ini ilmunya, tapi dia buat yang lain dari ilmu itu. Ketika tanya, Syekh, kok lain yang diamalkan? Itu belum lahir nenekmu sudah hafal tuh katanya. Hawa lo nenek lain. Dia dah hafal itu. Masalahnya bukan menghafal, tapi beramal. Mana amalannya? Apapun, ya di bidang apapun. Nah, karena kita beragama ini harus bibayyinatin minallah, dengan keterangan yang jelas dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apapun kita buat, sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau kau sanggup tak garut kepala kecuali pakai sunnah. Jangan garut kepala kecuali tahu sunnahnya. Cuma yang garut kepalanya. Orang sebagian menganggap ringan sunnah itu kan, enggak, bagi kita berat. Artinya berat maksudnya timbangannya berat, nilainya tinggi. Tidak mungkin saya akan mengadu perkataan Nabi dengan perkataan seseorang imam atau wali. La kal yahud allazina lam tanfa'hum ulumuhum. Mereka as-salaf, ashabul hadis, tidak mau ilmunya seperti orang Yahudi yang ilmunya tak bermanfaat bagi mereka. Orang Yahudi itu cerdas-cerdas. Sampai hari ini Allah berikan dia kecerdasan. Bayangkan artikel, tulisan, jurnal yang diproduksi oleh negara Israel yang kecil itu, yang penjajah kan, itu menyamai yang ditulis oleh seluruh negara Arab Timur Tengah. Tak paham Pak, ulang ya. Tentu artikelnya, artikel tahu, jurnal tahu, buku tahu, tidak tahu, koran, tidak jurnal. Ya Allah, tepat buat contoh. Tulisan-tulisan orang Yahudi, tapi tak benar dan tidak datanya ini. Jangan-jangan orang juga untuk melecehkan kita ya. Tapi yang pernah saya baca, tulisan seluruh orang Islam yang ada di negara-negara Timur Tengah itu dari sisi jumlahnya, kuantitasnya kalah oleh yang ditulis oleh orang-orang Yahudi. Ini terlepas kontennya apa. Jelas kan banyak buku yang sebenarnya tidak perlu dibaca, lebih baik antum langsung bakar aja sih, lebih baik tidak dibaca. Nah, iya memang dihilangkan lebih bagus, sebab mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kita bicara bukan dari sisi manfaatnya, dari sisi jumlahnya. Karena Yahudi itu sangat kreatif, cerdas, cuman tongkol. Tidak tahu tapi tetap dilanggar. Nah, itu bedanya. Jadi mereka tidak seperti Yahudi yang ilmunya tidak bermanfaat gimana. Faqala Allah Ta'ala fi haqqihim wa huwa ahsanul qailin, sampai Allah menyebutkan tentang orang Yahudi itu, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian hanya pandai menyuruh orang berbuat baik, lalu kalian melupakan diri sendiri? Padahal kalian yang baca kitab itu kan tahu ini baik dari mana? Dari kitab. Tahu ini buruk dari mana? Dari ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berikan itu pada orang lain, mereka melupakan diri sendiri. Padahal mereka yang menjadi jembatan ilmu itu. Nanti akan ada disebutkan dalam hadis nanti, orang-orang ahli surga heran kenapa orang-orang yang dulu menjadi guru mereka, yang dengan ilmu itu mereka masuk surga, tengok guru masuk neraka. Udah sebut antum aja lah di sini, saya di situ saya takut masuk neraka saya. Gantian ya. Nanti saya capek nyuruh, tiba-tiba antum masuk, saya enggak. Gimana penyesalan kita kaum muslimin? Ya, dia senyum-senyum aja situ, enggak perlu baca buku sebelum ke sini kan. Tiba-tiba diamalkannya. Awak karena baca buku lama enggak sempat mengamalkan. Ya, ini masuk surga, masuk. Nauzubillah. Dah, antum sini ya. Serius ini. Nah,
Lebih ringan duduk di situ sebenarnya pada duduk sini. Cuman lebih enak duduk sini memang. Ya tak? Nah, Allah musta'an. Doakan Ustaz ya. Jangan sampai begitu. Nah. Walakallazi atahu Allahu ayatihi. Tidak pula seperti orang yang Allah berikan kepadanya ayat-ayatnya. Fansalakha minha, tapi dia tanggalkan semuanya. Dia insalah itu ibarat salkhu. Itu salkh itu artinya asalnya adalah menguliti. Tahu menguliti? Kambing disembelih, habis itu dikuliti. Apa yang tinggal? Nampak. Jadi begitulah dia menanggalkan ilmunya seperti kulit ditanggalkan dari badan. Tidak ada yang tinggal lagi. Itulah ibaratnya orang meninggalkan ilmu itu. Atau kalau sudah tidak berkulit, gimana kira-kira? Saya dibuat contoh. Ada yang jadi sukarelawan. Kalau sempat dia sudah dapat kulit, gimana? Hah? Kok ragu antum? Coba ambil silet dikit, kulitin sikit aja, gimana? Hah? Sakit? Nah, bayangkan kalau tidak ada kulit sama sekali. Pakai baju enak? Pakai celana sedang? Senang? Ya Allah, saya ulang kembali. Belum paham. Kalau antum sudah dikuliti, habis itu pakai kain, nyaman? Cobalah. Duduk tak nyaman, berbaring tak nyaman, berjalan tak nyaman. Orang sekeliling pun tidak nyaman, karena dia tidak bisa pakai baju lagi tuh. Oleh sebab itu, itulah ibaratnya orang berilmu dia ditanggalkan. Orang pasti tidak nyaman dengannya, karena dia tidak nampak ilmunya di badannya. Sifat tawadhu tidak juga. Sifat pemurah, kedekutnya bukan main. Sifat menyabar, dikit-dikit marah, dikit-dikit menghardik. Nyaman kita? Nyaman tak? Sampai Nabi aja dibilang sama Allah, "Fabima rahmati minallahi linta lahum." Karena rahmat dari Allah, kamu bisa lunak lembut pada mereka. Walaupun tafadhal ghalizal qalbi dan faddu min hawlik. Kalau kau kasar, kalau kau keras dan berhati kasar, mereka akan tinggalkan kamu. Apa sebab? Sebab ilmunya tidak mengajarkan itu. Ilmu Nabi itu mengajarkan lemah lembut. Ilmunya mengajarkan hatinya cepat luruh. Ilmunya mengajarkan dia penyabar. Ilmunya mengajarkan dia merendahkan diri. Nah, semua ilmu itu dia tanggalkan. Senang orang keliling. Seperti tadi. Nah, seperti tadi. Tapi kalau kambing sudah kulitin semua senang, Ustaz. Kan orang cerita kita nih, bukan kambing. Nah, ya kalau kambing sudah kuliti semua senang. Kasih kasih sikit. Qala azza wa jalla, afwan, fakana minal ghawin ad-dallin, sehingga dia menjadi orang yang celaka dan tersesat. Bayangkan, orang sekarang sudah tahu jalan menuju ke sini atau jalan Pekanbaru ini, tapi semua ilmu itu dia tanggalkan dan ditinggalkan. Kira-kira jalannya lancar? Cobalah. Nah, misalnya ada jalan satu arah, jalan nangka nih, antum jalan tengah-tengah. Yang jalur kiri itu antum melawan arus. Gimana kira-kira? Cepat sampainya? Selamat? Kenapa? Lalu ditanya orang, "Pak, kok begini?" "Saya tahu kok, cuman saya tidak mau ikuti." Jadi yang belok kita tidak boleh belok, tetap belok. Yang tidak boleh terus kita terus, dan sebagainya. Pasti akan akan celaka dan tersesat. Makanya semua aliran sesat, catat itu, atau semua orang tersesat akibat tidak mengikuti ilmu. Akibat tidak mengikuti ilmu. Sebabnya dua, karena jahil atau karena tidak taat. Ulang.
Semua orang tersesat karena tidak mengikuti ilmu. Sebab tidak mengikuti ilmu karena tidak tahu atau karena nggak mau. Tahu tapi tidak mau, atau memang nggak tahu, malu bertanya, jalan terus. Nah, itu malu bertanya, jalan terus. Akhirnya awak rencana kerengat sampainya ke kerupat. Rencana kerengat sampai ke kerupat. Apa sebab? Nah, awak rasanya ada salah jalan nih. Malu bertanya, jalan terus. Tiba-tiba Anda exit ke Dumai. Awak tadi nak kerengat nih bang, katanya. Tidak apa-apa, rengat rupat sama aja katanya. Rengat rupat sama aja. Kerengat ada airnya, di sini juga ada airnya. Iya tak? Ada sebab itu, jadi akhirnya sesat tidak sesat sama saja. Jelas tidak sama. Jadi orang tersesat pasti karena tidak mengikuti ilmu. Tidak mengikuti ilmu, satu karena nggak tahu, dua karena nggak mau. Nah, Allah berfirman, qala azza wa jalla min qailin alima watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang berita tentang orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, lalu dia tanggalkan ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan, sehingga dia digiring oleh syaitan. Fakana minal ghawin, syaitan ikut ilmu atau melawan ilmu? Melawan ilmu. Dia diperintah tidak mau, padahal dia tahu siapa yang memerintah. Tahu nggak dia yang memerintah itu wajib ditaati? Tahu, tapi kenapa enggak? Kenapa dia nggak mau? Sebab tidak mau, kenapa? Karena tongkol. Gitu, saya lebih baik katanya. Allah tidak pernah bicarakan boleh lebih baik ini lebih baik. Tidak. Allah perintahkan kalian sujud ke Adam. Selesai. Soal siapa yang mulia itu Allah tidak masalahkan. Yang penting sujud, selesai. Kan perintah Allah nih. Jelas? Kita sekarang juga gitu. Kalau diperintah Allah, ikuti aja. Oh, masa hebat lagi dia daripada saya? Nah, itu bahasa iblis itu. Masa lebih hebat pula guru dia dari guru? Bukan. Kalau sudah perintah Allah, ya. Kan ada sebagian orang menolak kebenaran. Masa hebat lagi kalian baru yang belajar 1-2 ayat ini dari guru-guru Buya Godang dulu tuh ya. Buya Godang, awak masih Buya? Bukan Buya, Buyo. Buyo kocok. Nah. Jadi itu, kalau nama tentu kalah kita. Awak memang datang belakangan. Jadi yang jadi patokan bukan buyanya, tapi ilmunya. Ilmunya. Berapa orang yang umurnya baru belasan tahun, tapi ilmunya mengalahkan umur yang orang 60-an tahun. Contohnya, siapa yang punya anak hafiz Al-Quran? Nggak ada. Nah, siapa orang yang punya anak duitnya lebih banyak dari duit dia? Nggak ada juga ngaku satu kan, penting lagi. Nah. Berapa banyak orang tua baca Qurannya nggak lancar, sah? Padahal anaknya hafiz 30 juz. Ada nggak? Banyak sekarang. Mana yang lebih duluan belajar, ayah atau anak? Ayahnya lebih banyak. Lebih duluan. Nggak mesti yang lebih duluan lebih alim daripada yang datang. Kemudian kami dulu tamat pondok, hafal 3 juz, Pak, hebat tuh hafiz katanya. Sebab dari Wadduha sampai An-Nas sudah khatam Quran. Padahal khatam Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Definisi khatam kita Wadduha sampai An-Nas. Sekarang orang khatam, yang benar-benar khatam itu adalah baru dikatakan hafiz 30 juz. Di masa kita, Masya Allah, asal hafaz juz ammah sudah, ini anak hafiz nih Ustaz, hafiz cilik katanya, hafiz cilik, Masya Allah, asal gua apa kan, tidak diapresiasi.
ada 30 juz ya? Bukan juz amma ini. Oh, iyalah. Jadi kalau luar negeri baru dikatakan hafiz kan hafiz 30 juz. Sekarang di sini alhamdulillah ada hafiz juz 30, ada hafiz 3 juz. Nah, pokoknya hafiz. Alhamdulillah. Jadi memang beda kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak mesti yang lebih tua lebih hebat dari yang lebih muda. Contohkan Abdullah bin Abbas, umur 18 sudah jadi dewan penasihat Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bersamanya ada orang yang umurnya 50-an, 60-an. Kita dengar azan dulu lah. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Nah, ayat tadi bacakan kepada mereka tentang seseorang yang Allah datangkan kepadanya ayat-ayatnya. Lalu fansalakha minha, lalu dia berlepas diri padanya, dia tinggalkan. Fakana fa'atba'u syaitan, sehingga syaitan yang diikutinya. Atau syaitan membuat dia mengikutinya. Fakana minal ghawin. Akhirnya apa yang terjadi? Hah? Kalau tidak diikuti ilmu, apa yang terjadi? Celaka dia. Jalan, habis waktu, habis tenaga, tak tercapai tujuan, sehingga dicelaka. Qila fi tafsirha, tafsir tentang orang ini, siapa orangnya, seperti disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan fi tafsir ta'wili ayil Quran. Dia mengatakan bahwa itu anna rajulan min Bani Israel, seseorang yang maksud dalam ayat tadi ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang diberikan ilmu. Waqila minal Yaman, jadi Bani Israel ada yang mengatakan dari Yaman. Atahullahu ayatihi, Allah berikan kepadanya ayat-ayatnya.
Qila ismullahil azam, dikatakan adalah nama Allah yang paling agung. Ya, fakana mujabad da'wah, fakharaja min ayatillahi allati atahu Allah iyah, tapi dia keluar dari aturan ayat-ayat yang Allah berikan kepadanya. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan, lain dilarang, lain pula yang ditinggalkan. Wa tabarra'a minha, bahkan dia berlepas diri padanya. Fanuzi'a minhul ilm, sehingga ilmu itu dicabut daripadanya. Wa kana minadh-dhallin al-ghawin, kalau ilmu sudah dicabut tentu menjadi sesat dan celaka. Sekali lagi kita katakan, kalau kurang ilmu mesti tersesat, mesti tersesat. Atau banyak ilmu tak mau mengikutinya, mesti juga tersesat. Jadi kembali ke pokok masalahnya, bahwa ilmu itu memang untuk diamalkan. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, dari Usamah ibn Zaid, Usamah bin Zaid ibn Haritha, yaitu hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, yu'ta birrajuli yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat didatangkan seseorang, fayulqa finnari, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah thumma na'udzubillah, fatandaliqu aqtabu batni, sehingga terburai, ya jatuh masuk neraka itu terburailah usus-ususnya. Fayaduru biha kama yadurul himaru birraha, sehingga dia berputar-putar seperti berputarnya keledai di tempat penggilingan. Dulu ada kita penggiling tebu, masih ingat? Masih ingat tuh? Siapa yang ketemu berarti dan mulai tua itu. Ya, mendak ketemu berarti anak-anak milenium. Untuk bikin tebu, gula, untuk bikin gula. Masa gula tebu mana acing? Gula tebu, ya Allah. Gula tebu. Antum tebu apa Ustaz? Tak ketemu ya? Ketemu, masih ikut menggelek itu, namanya menggelek itu. Ya karena memang diambil dari batang pinang atau batang kelapa kan. Jadi dia dorong, namanya menggelek. Setiap tergilinglah tebu itu, keluar airnya itulah yang ditampung. Kemudian disaring. Dari saring masuk kancah dijerang dengan api besar. Lalu dikacau terus, dituyung, dikacau sampai akhirnya menjadi gula. Masih ingat? Senangnya kita masa itu dapat. Masya Allah. Antum tak jumpa. Ada jumpa? Tidak lagi. Ini yang sudah lah dikakok-kakok orang semua, orang mengambil dari berbagai tangan baru sampai gitu ya. Kalau kita langsung tangan pertama. Langsung tangan pertama. Sedap sih. Kita buatlah. Masya Allah. Masya Allah. Dari kancahnya itu langsung. Dari pagi, dari subuh, sebelum subuh orang dah mulai hidupkan itu. Ya, tak solat orang tak jelas apa namanya. Sampai malam. Dapat sekaling coba. Sekaling coba. Allah musta'an. Habis itu masuk pada semut. Masya Allah, tabarakallah. Taib, kaum muslimin muslimat. Nah, jadi dia berputar-putar karena ususnya sudah terjurai. Jadi dia berputar-putar. Seperti berputarnya. Kalau dulu di Arab itu orang memutarnya itu dengan keledai. Ini keledai yang menarik terus. Nah. Fayajtami oleh ahlun nar. Para penduduk surga, tentu kalau kejadian begitu kan orang suka nengok kan. Ternyata neraka juga pada nengok gitu. Penduduk nengoknya. Fayaqulun, lalu mereka berkata keheranan, heran mereka. Ya fulan. Si fulan kan kenal orang tu, tengok sebanyak itu tak tahu kenalnya. Kan dilemparkan ke onggoknya dia juga sebenarnya, ke orang-orangnya dia. Nah, karena kita akan dibangkitkan hari kiamat dengan orang-orang yang sejenis kita.
yang kita biasa dengan mereka. Malak, apa yang terjadi denganmu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kamu dulu yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, yang ngajak-ngajak salat katanya kan. Atau haram ya kan? Bukankah kamu yang belum melakukan itu mencegah kemungkaran? Fa yaqul bala. Benar, saya memang. Qad kuntu amur bil ma'rufi wa la ati. Saya yang dulu ajak kalian buat yang kebaikan, tapi saya tak lakukan. Apapun yang dia katakan, tak satu pun terlaksanakan. Bicara misalnya, bapak dan ibu, istri-istri kita itu, kan itu ya perlakukan sebagai permaisuri. Ya itu betul surga kita, baik-baiklah sama mereka sampai di rumah dah sedia nasi. Lalu bang anak nangis tempang. Terus kaji tadi gimana? Nah itulah. Jadi bercerita ahli, tapi berbuat banyak berkelit. Macam sih? Ya enggak? Ngaji rajinnya ya, tapi masya Allah semakin ngaji semakin pembongi katanya. Abang nggak usah ngaji lagi bang. Dulu nggak ngaji harmonis, apa namanya romantis. Tapi setelah ngaji, sikit-sikit haram, sikit-sikit bid'ah. Payah jadi keluarga kita nih katanya kan. Berubah jadi kaku gitu. Dulu surga rumani, sekarang jadi neraka gitu. Ternak poligami, ternak. Dapat kaji dari Ustaz, bapak ini harus ada amalan yang tersembunyi sampai istri pun tidak tahu kan itu kan. Itu yang dipegangnya itu. Allah musta'an. Jadi semua ilmu yang dia sampaikan tidak ada yang terlaksana. Ya. Sebaliknya, wa qul anha 'anil munkar wa ati. Tapi saya selalu mencegah orang jangan buat kemungkaran. Bapak jangan berghibah. Yang pertama pembuka. Kalian tahu nggak berita terbaru? Apa itu Ustaz? Gimana Ustaz? Pokoknya. Tapi jangan kasih tahu yang lain nggak? Jangan kasih tahu yang lain. Yang kedua nanti jangan kasih tahu yang lain, ini kita aja ini. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya bersebarlah ke seantero dunia berita yang belum jelas, yang susah ditarik. Kita sumber utamanya. Siapa? Ustaz. Sumber utamanya Ustaz. Berapa banyak umat terhalang dari kebaikan gara-gara Ustaz. Berapa banyak masjid ditutup gara-gara Ustaz. Berapa banyak orang tidak mau mengaji gara-gara Ustaz. Apa sebab? Nah, itu gara-gara Ustaz. Tukang fitnah. Jelas ya? Jadi oleh sebab itu saya mencegah yang mungkar tapi saya melakukannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan antum di sini dulu. Berat. Jadi ustaz tuh berat. Kau tak akan sanggup. Insya Allah bisa. Jadi tentu saja kaum muslimin, tentu ini maknanya orang yang memang tak ada sama sekali berlaku ilmu padanya. Adapun orang tersilap, tersalah, sekali dua tersilap, tersalah kan biasa kan. Tapi kalau tidak sudah itu memang tabiatnya. Bicara tentang, penyabar, ngajar anak sabar pun sambil gigit abonegramnya, bawa rotannya. Tidak tahu sabar katanya. Tapi Umi tidak sabar aja. Nah, jadi kalau muslimin semua dirahmati Allah. Wa an Junub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala, dari Junub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul alim alladhi yu'allimu an-nas al-khair wa yansa nafsahu kamathali as-siraji yudhi'u lin-nas wa yahriqu nafsahu. Perumpamaan seorang alim, orang berilmu yang mengajarkan kebaikan kepada orang ramai tapi melupakan diri sendiri. Seperti apa? Seperti pelita, seperti lampu togo menerangi orang lain
tapi membakar diri sendiri. Orang terang dibuatnya, tapi dia membakar dirinya. Itu perumpamaan. Matching dengan hadis tadi. Orang dilarang buat kemungkaran, tapi dia terbakar dalam kemungkaran. Orang disuruh buat kebaikan, dia terbakar karena meninggalkan kebaikan. Jadi kalau gitu nggak usah berilmu, Ustaz. Tuh kalau nggak berilmu tadi kemana jalannya? Sesat. Jadi sama. Nggak berilmu sesat juga. Berilmu tapi tak mengamalkan sesat juga. Lalu bagaimana lagi? Pilih yang mana? Hah? Berilmu sosoknya Ustaz. Nggak berilmu sosoknya lebih baik nggak. Nggak berilmu kan nggak ada biayanya. Nggak juga selamat. Yang selamat adalah berilmu dan diamalkan. Kan Allah hanya minta kalau kamu sanggup. Kan itu yang dimintanya. Kalau tidak sanggup jangan dipaksakan. Awak misalnya tahu fadilat membangun masjid seperti bangun istana di surga. Cinan sekali kita. Tahu cinan? Kepengen sekali, ngiler kita dengarnya. Tetapi apa daya piti tak ada. Jadi itu jangan dipaksakan juga. Jual pula rumah nanti, jual pula anak-anak untuk beli makan sudah, tidak mesti. Nah, tapi setidaknya ada saham kita di situ. Karena seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun hanya sedikit sekali. Kalau hadis Nabi kalau kan walau mithli mafhasi qata, sekalipun hanya sebesar rumah merpati. Atau sebagai menerjemahkan sarang burung. Dapat semeter, dapat 1000 meter, 1000 meter. Kadang-kadang 1 meter mengalahkan 1000 meter. Ya apa sebab? Sebab dia 1 meter ini itu yang ada cuma. Yang 1000 meter kadang-kadang itu hanya 1% dari kekayaannya. Ya, kekayaannya 1 triliun. Lalu dia keluarkan 1 miliar. Berapa persen? 1. Ya. 1 dari bukan 1 juta, Pak, 1 miliar. Oh, 1/1000 masih ya? Allah. 1/1000 belum 1% lagi, coba bayangkan. Baru 1/1000. Allah, ada ya enggak? Ada enggak? Kalau ada bagi sini, bawa sini. Insya Allah besok pagi habis oleh saya itu semua, aman. Iya. Kalau ada 1 miliar, insya Allah sehari bisa saya habiskan. Cuma mencari, mencari itu seumur hidup tidak dapat. Kalau bahasa kampung kami itu combe jadi orang kaya ada sering. Combe. Iya, hampir jadi orang kaya, tapi belum jadi. Alhamdulillah. Lumayan kan? Comel ya Ustaz, ini kan comel kan. Saya hampir jadi dokter lagi dulu misalnya kan hampir kan? Misal. Lumayan juga daripada yang masih jauh-jauh. Allah musta'an. Baik. Jadi seperti membakar diri sendiri. Orang terang kita ini, makanya antum nanti kalau pas berdoa doakan kami ya. Supaya kami jangan hanya jadi seperti lampu togo, seperti lilin, antum terang kami terbakar. Ya, biarlah kayak listrik aja lah ya, terangnya lebih terang, tapi tidak membakar diri panasnya. Allah musta'an. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau besok ini ya, besok aja, sabar ya, sabar 2 pekan lagi, tidak lama aku akan kembali lagi. Ya, insyaallah. Kasihan antum ya, sebab kalau saya baca lagi sampai 8:30 selesai. Enggak, itu bukan suara terbanyak. Insyaallah ta'ala yang kita dengar tadi lalu kita hayati, dalami dan diikuti, insya Allah sangat melecut kita sekali, sangat sekali menghasut kita.
Semoga tak satu pun kita kecuali dikuatkan untuk mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan Allah masih memberi kita masa hidup untuk mengukir amal soleh kita, supaya di akhirat nanti kita sama-sama saling bergembira. Nah, kita duduk saling berhadapan, ingat-ingat masa di dunia dulu deh, payah kita berdakwah dulu bukan baru itu kan ya kan. Nah, alhamdulillah dengan sabar, dengan terus berkesinambungan bahu membahu, akhirnya Allah mudahkan kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah gempuran dahsyat sebagian kawan-kawan yang hasad, tapi akhirnya Allah mudahkan. Tentu saja sabar sebagaimana Nabi juga dulu sabar. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Ya, jangan jadi antum pula penghalang bangun masjid nanti. Ya, jelas ya. Jadilah untuk orang yang senantiasa bersemangat mengisi masjid-masjid Allah SWT. Kasihan kita sebagian saudara kita, ya karena kejahilannya atau karena tidak mengikuti ilmunya, akhirnya mereka menjadi penghalang rumah Allah SWT. Baik dihalangi dari awal membangunnya, sampai setelah dibangun dihalangi untuk menghidupkan dan mentakmirnya, dengan alasan sama dengan alasan masa dulu lagi, tidak mengikuti nenek moyang kita. Sama alasan ya. Bukan karena tidak mengikuti Nabi, karena tidak mengikuti nenek moyang dan kebiasaan. Karena bagi sebagian kita kebiasaan itu lebih tinggi daripada firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku karena kebanyakan mereka tidak berilmu. Atau bagi yang berilmu, kebanyakan mereka tidak mau. Semoga Allah beri ilmu dan mau mengikuti ilmu, supaya selamat, tidak seperti yang tersebut dalam riwayat. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. Kita jumpa lagi ya insyaallah ya, 2 pekan lagi. Semoga masih panjang umur, diberikan Allah kesempatan, kesehatan serta kemauan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.